Informasi berikutnya, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah telah menyelesaikan rancangan undang-undang tentang perampasan aset. Setelah libur lebaran dan masa sidang kembali dimulai, pemerintah menyerahkan rancangan ke DPR. Sebelumnya 2 pekan lalu, Ketua Komisi 3 DPR Bambang Wuryanto meminta Mahfud bicara dengan para ketua umum partai untuk melobi pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset. Naskahnya perampasan aset sudah final, nanti mungkin segera setelah Lebaran akan ditandatangani oleh Presiden Supresnya. Karena kalau naskah RUU-nya sudah selesai semua, substansinya sudah disisir, yang typo juga sudah disisir. Mudah-mudahan tidak lama sesudah Lebaran gitu, pada taruhlah di pekan pertama sudah dikirim Supresnya. Saudara ikuti pembahasannya di DPR. Karena kalau masuk ke situ sekarang kontroversinya muncul lagi kan. Ada orang yang takut, ada dan sebagainya. Nanti semuanya kita atur lah. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, salahnya ini. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong kalah Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Sejak tahun 2015, RUU perampasan aset belum juga dibahas di DPR. Ada beberapa bagian yang menarik dari draft RUU perampasan aset. Di pasal 2 disebutkan, RUU perampasan aset tak hanya merampas aset hasil korupsi, tapi semua aset terkait tindak pidana dengan nilai lebih besar dari 100 juta rupiah. Aset yang disita berasal dari tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 4 tahun atau lebih. Aset yang dapat dirampas berdasarkan RUU perampasan aset diantaranya aset yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari tindak pidana. Selain itu, aset dari tindak pidana yang telah dihibahkan, ada pula aset yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, serta aset korporasi yang diperoleh dari tindak pidana. Dalam catatan Indonesia Corruption Watch atau ICW, jumlah kerugian negara akibat tindak pidana korupsi mencapai 62,9 triliun rupiah. Akan tetapi jumlah pengembalian kerugian negara yang dijatuhkan majelis hakim dalam pembayaran uang pengganti hanya sekitar 2,2% atau setara dengan 1,4 triliun rupiah. RUU perampasan aset penting segera dibahas. Tak hanya sebagai regulasi untuk merampas aset koruptor, tapi juga tindak pidana ekonomi lain, seperti pengusutan harta tak wajar. Adapun Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang terbatas karena mensyaratkan sejumlah tindak pidana asal.